ada keresahan yang luar biasa. Karena sekarang ini, misalnya saya kemarin baca itu, sakit sekali saya merasa itu. Ini kok ada pramuka kok jelnya kok Islam yes, kafir no. Lu itu wong mendem kok ngantek gitu itu gimana? Itu nyekoinya itu gimana? Dan ini merusak betul, merusak. Dan itu menyakitkan sekali karena itu dilakukan oleh orang yang mengaku beragama. Orang yang beragama tentu tahu kalau Tuhan itu Maha Pengasih, menciptakan agama rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu kasih sayang kepada alam semesta. Loh, kalau dengan saudara sendiri saja tidak bisa kasih sayang, itu bagaimana dengan yang lain-lain? Selamat pagi dan jumpa lagi dengan Pak Agit di channel 0 per 0. Ya, begitulah tanggapan dari Kiai Haji Mustafa Bisri tentang yel-yel tepuk anak soleh gitu ya. Entah nggak tahu siapa yang ngajarin ini, yang menyatakan Islam yes, kafir no. Ini maksudnya apa gitu ya? Yang jelas ini akan membuat intoleransi nantinya gitu pada anak-anak yang belum mengerti apa-apa sudah ditanamkan hal seperti ini. Ini yang diprihatinkan oleh Gus Mus ya. Biasanya Kiai Haji Mustafa Bisri ini disebut dengan Gus Mus. Sebetulnya keprihatinan Mustafa Bisri ini atau Gus Mus ini nggak beda dengan keprihatinan Pak Agit ya. Yang artinya begini teman-teman, hal-hal seperti ini sudah ditanamkan sejak dini gitu. Yang kita ketahui gitu, ada satu konten juga gitu ya, mungkin satu atau dua gitu ya. Jadinya anak umur 5 tahun karena dia pandai berbicara, ngomong, Pak Agit tidak mau menyebutkan anaknya dan tidak mau mengupload videonya karena menurut Pak Agit kalau secara personal kasihan dengan anak ini juga gitu kan. Nah, ini bertanya kepada salah satu host di situ yang memakai kaos kutang atau kaos ketekan gitu ya, bertanya agamanya apa gitu. Agamanya Islam. Kok bajunya begitu? Nah, kan kaget ya, anak umur 5 tahun sudah dicekoki hal-hal yang urusnya tentang hal orang dewasa, yang harusnya anak-anak ini tuh lebih diaktifkan otaknya itu dengan hal-hal yang positif, dengan toleransi beragama, tidak mencampuri urusan orang lain. Kemudian dalam satu konten lagi ada satu presenter ya, udah top juga lah, presenter TV gitu, ditanyain Muslim atau bukan ya, Muslim. Kemudian si anak 5 tahun ini bertanya, kok nggak pakai hijab gitu. Nah, ini hal-hal seperti ini masalah sebetulnya. Harusnya belum dikuasai ya materi-materi seperti ini oleh anak-anak, yang artinya nanti akan menanamkan hal-hal yang sifatnya intoleran. Pada kejadian nyata, jadi begini teman-teman, ini terjadi pada Pak Agit sendiri ya, tapi sudah lama. Waktu itu anak Pak Agit masih di SD kelas 3 atau kelas 4, yang Pak Agit itu masih ingat banget. Dia main dengan sekelompok anak-anak muslim ya. SD ya, anak-anak ini masih SD ya, masih lucu-lucunya, belum ngerti apa-apa gitu. Dan masuklah satu orang gitu ya, yang non muslim. Pak Agit tidak mau menyebutkan agamanya karena ini hal yang sangat sensitif. Dan mereka ini, yang kelompok muslim ini, menjauhi. Bukan menjauhi sekedar yang non muslim. Anak Pak Agit ya katakanlah muslim gitu. Nah, ini tuh dimusuhin juga gitu, didiemin dan tidak ditemenin gitu. Saat itu ya akhirnya anak Pak Agit ini hanya berteman dengan non muslim tersebut.
karena dimusuhin temen-temennya. Kejadian ini adalah kejadian nyata, bukan Pak Git buat-buat, memang ada. Makanya Pak Git itu kalau ada sifatnya yang intoleran itu sering mengangkat hal tersebut. Fungsinya apa? Supaya hal-hal demikian ini tidak terjadi gitu pada bangsa ini, yang akan menimbulkan pecah belah. Ini ajaran siapa dan maksudnya gimana gitu ya. Yang hal-hal demikian kalau ditanamkan dan si anak ini tidak mempunyai tameng ya teman-teman, ini hal tersebut ya jadilah intoleransi. Kita akan alergi melihat bangunan ibadah agama lain, akan alergi melihat cara ibadah umat agama lain. Hal ini akan terjadi. Memang kelihatannya, wah cuma anak kecil dikasih masukan, tapi dampaknya ini berbahaya, apalagi kalau tertanam sampai mereka dewasa gitu. Yang mengatakan kalau mereka paling benar, yang lain salah, akhirnya memusuhi atau menyalahi mereka. Padahal kalau kita balik ke Nabi dulu ya, Nabi katakan Islam sendiri lah, satu waktu awal banget gitu ya, diangkat menjadi Rasul Islam sendiri dan menyebarkan ini untuk orang-orang kafir. Fungsinya apa? Untuk menyiarkan agama, menyiarkan kebaikan. Dan hal-hal seperti cerita Nabi itu memberi makan, menyuapi pengemis Yahudi yang berada di pasar Madinah, itu jarang dikupas gitu. Kemudian perjuangan Mu'afik Rabi Yahudi bersama Nabi di perang Uhud ini juga jarang diungkap, jarang banget diungkap oleh Islam-Islam yang tanda petik itu berujung pada khilafah. Dan seperti itu kita tahu lah, sama-sama tahu kalau yang khilafah itu artinya mereka akan mendirikan agama yang katanya ini syariah, katanya hukum ini yang buat Tuhan. Tapi ya apa benar Tuhan ngurusi sampai urusan politik seperti itu? Artinya hukum-hukum politik tersebut dibuat oleh Tuhan. Nah ini patut dipertanyakan. Kita kembali lagi ke konteks tadi ya teman-teman. Artinya lebih baik kita mencari hal-hal yang lebih positif lagi, yang seperti Gusmus nyatakan, yaitu rahmatan ke alamin. Wong kok mendem sampai begini gitu. Maksudnya Gusmus mungkin ya, ini mabuk agama kok sampai begini. Islam boleh silahkan, tapi tidak usah mabuk agama. Yang seperti juga dikatakan oleh Bung Karno ya, musuh bangsa kita yang paling bahaya itu adalah bangsa sendiri. Bangsa yang seperti apa? Bangsa-bangsa yang masuk agama. Makanya kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Jadi Hindu, jangan jadi orang India, dan bla 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 lah. Seperti itu maksudnya. Ini tujuannya apa? Supaya menciptakan kedamaian di Indonesia. Anak kecil itu dibaratkan seperti air putih ya. Dia masih suci, masih belum mengerti apa-apa, tergantung dari orang tua atau guru-guru ya, yang mau mengisi apa dalam hal ini. Kalau mau diisi sirup, maka isinya akan sirup. Kalau diisi kopi, rasanya akan kopi. Begitupun kalau diisi racun, ini akan membahayakan. Akan membuat si peminum air putih tersebut mati kalau diisi racun. Kalau air putih tadi diisi dengan rasanya minuman yang enak gitu ya, katakan sirup gitu ya. Nah ini jadi enak, jadi indah gitu. Tapi kalau sudah dicampur racun, nah ini yang berbahaya. Ya kalau katakanlah kopi campur cyanida, ini akan mematikan. Ya seperti inilah kira-kira gambaran filsafatnya. Hal-hal demikian bukan hanya ditanamkan kepada anak kecil gitu. Yang Pak Git tahu juga pada banyak mu'alaf itu terjadi juga. Jadi mu'alaf ini masuk ke Islam gitu ya, masuk ke Islam dari agama non-Muslim, dan yang terjadi mereka jadi suka menjelek-jelekan agama yang lain. Ini nggak sedikit yang seperti ini, yang akhirnya menimbulkan konsep kalau Islam itu tidak damai karena ngurusin agamanya orang lain gitu.
Ngapain sih ngurusin agama orang lain? Kalau memang beriman kepada agama Islam, silahkan, nggak ada yang larang. Ikuti ajarannya, lakukan tanpa mengusik atau menyinggol agama-agama lain. Kalau perlu malah belajar tentang toleransi agama yang telah diajarkan. Tentu tidak semua muslim seperti ini, cuman ya muslim-muslim seperti ini yang membahayakan. Karena muslim-muslim yang seperti ini itu membuat pertentangan atau mengkafirkan juga sesama muslim. Jadi bukan kafir agama lain, tapi sesama muslim pun dikafirkan, dibid'ahkan, didajal-dajalkan. Katakanlah, atau kita ambil contoh ya, seperti Buya Sakur. Buya Sakur nih menurut Pak Git adalah ulama yang berani membuka nuansa yang berbeda dengan ulama-ulama yang lain. Dan pemikiran beliau ini lebih logis kalau menurut Pak Git ya, entah kalau menurut teman-teman. Karena kalau Pak Git sering bercerita tentang Buya Sakur atau mereaksi Buya Sakur, sering itu di komen katakan Buya Sakur dajjal, Buya Sakur misionaris Kristen, dan berbagai hal yang sifatnya negatif. Padahal maksudnya Buya Sakur adalah mencerdaskan mindset kita supaya kita tidak terpatok pada sifat hal-hal yang sifatnya doktrin dan dogma. Coba perhatiin kalau Buya Sakur memberikan ceramah gitu ya. Isinya memang agak beda gitu dengan yang lain. Kupasannya itu lebih dalam kalau menurut Pak Git. Banyak mengupas sisi-sisi Islam yang tertutup. Dan ini adalah salah satu cara kita memandang Islam itu. Jadi kalau ada satu barang gitu ya, kita lihat dari sini ini kelihatan putih, tapi kalau kita lihat dari sini akan kelihatan hitam. Kemudian dari sisi lain, nah, jadi kita bisa mempertimbangkan dengan hal tersebut. Tidak hanya memandang dari satu sisi saja, yang akhirnya akan monoton saja sudut pandang kita, dan akhirnya kita akan menutupi sesuatu yang sebetulnya benar tapi dijadikan tidak benar. Akhirnya kita menutupi diri ya, artinya kita juga kafir. Kita tarik kesimpulan teman-teman. Yang pertama, jangan nodai anak-anak ini dengan hal-hal yang sifatnya intoleransi, karena akan membahayakan gitu. Contoh yang langsung Pak Git tahu dan lihat dengan kepala mata Pak Git sendiri waktu adalah anak Pak Git ya, yang tadinya berteman dengan muslim, ada satu orang non-muslim masuk, anak Pak Git ini dimusuhin. Padahal waktu itu ya masih 9-10 tahun, masih kecil lah gitu, dan belum ngerti apa-apa. Dimusuhin sama rombongannya ini kalau nggak salah sekitar 3-4 orang, dan akhirnya teman Pak Git sama non-muslim ini ya berteman berdua aja gitu hari-hari. Tapi akhirnya sih sekarang sudah normal kembali lah. Kemudian masalah yel-yel itu ini nggak bisa dianggap sepele gitu ya. Yang akhirnya akan menimbulkan nantinya terhadap anak-anak ini adalah perpecahan umat beragama yang konsep tadinya rahmatan lil alamin ini tidak tercapai. Intinya sebetulnya dari yel-yel tadi juga tidak ada yang salah ya, kecuali belakangnya doang gitu. Islam yes, kafir no. Nah ini Pak Git nggak setuju dengan akhirnya aja. Mungkin bisa dipotong di situ. Hal-hal yang seperti ini harusnya pemerintah itu ikut serta gitu loh, menyeleksi. Jadi hingga jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti dialami oleh anaknya Pak Git lah terutama. Kemudian juga mungkin banyak lah di antara teman-teman juga yang pernah terjadi seperti ini. Intinya adalah gunakan agama ini sebagai alat untuk mendamaikan, jadi bukan alat untuk sebagai perpecahan. Oke teman-teman, menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.